Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di program Motivasi Pagi. Biarlah sebelum kita bekerja beraktivitas sepanjang hari ini, mari kita luangkan waktu kita sejenak untuk mendengarkan pesan Tuhan bagi kita hari ini. Pesan Tuhan saat ini terambil di dalam kitab Amsal pasal 27 ayat yang ke-19 yang berbunyi demikian: seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Sekali lagi, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan tersebut menyatakan bahwa hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri. Atau dengan kata lain, hati manusia menggambarkan jati dirinya. Artinya apa yang ada di dalam hati seseorang pasti akan nampak, pasti akan terefleksi dalam ucapan dan tindakannya. Kalau hatinya beres, maka segala ucapan dan tindakannya pun pasti beres. Itulah sebabnya penulis Amsal menasihati kita agar senantiasa menjaga hati kita penuh dengan kewaspadaan, agar tetap dalam kondisi baik dan beres. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Pertanyaannya, mengapa hati kita harus selalu dijaga? Jawabannya adalah karena dapat menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari kita. Lewat kebenaran firman Tuhan tersebut, maka pesan Tuhan bagi kita pagi hari ini adalah Tuhan menunjukkan bahwa ada banyak persoalan yang dapat terjadi dalam hati manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini kita harus sungguh-sungguh mencermati. Kita harus perhatikan hati kita. Yang pertama, mengapa hati kita perlu dijaga? Karena hati itu bisa menjadi sumber kejahatan. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Matius 15 ayat yang ke-19. Segala macam tindak kejahatan seperti membunuh, merampok, mencuri, menipu, memperkosa, dan sebagainya, itu semua berawal dari niat yang ada di dalam hati si pelaku. Sungguh sangat mengerikan sekali jika hati tidak dijaga dan tidak dipelihara dengan baik. Itu yang pertama yang harus kita perhatikan. Yang kedua, mengapa kita perlu menjaga hati kita? Karena hati itu dapat menjadi degil. Markus 5 ayat 52b mengatakan hati mereka tetap degil. Degil adalah sebuah kata yang sebenarnya sangat mengerikan. Karena kata degil itu berasal dari istilah Yunani, yaitu porosis, yang berasal dari kata poros, yang artinya semacam batu yang kerasnya luar biasa, tertutupi oleh sesuatu yang tebal, mengeras, dan tidak kunjung padam. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata degil berarti tidak mau menuruti nasihat orang, tetap keras kepala, atau berkepala batu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkatin Tuhan, mari kita jaga hati kita, supaya hati kita tidak menjadi degil, supaya hati kita tidak mengeras dan membatu, supaya hati kita itu tetap lembut, terpelihara dengan baik, sehingga kita bisa menerima hal-hal yang baik dalam kehidupan kita.
Itu yang kedua yang harus kita perhatikan. Yang ketiga yang harus kita jaga hati kita, karena semua ucapan mulut kita berasal dari hati. Apapun yang terucap dari mulut seseorang itu berasal dari hati. Kalau hatinya benar, yang keluar pastilah perkataan yang benar. Sebaliknya, apabila hati dalam keadaan keruh, pasti yang keluar dari mulut adalah hal-hal yang kotor. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Matius 12 ayat 34b sampai 35. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati kita adalah tempat penyimpanan. Maka semua yang kita simpan itu akan kita keluarkan dalam hidup kita. Kalau yang kita simpan baik, maka yang keluar akan baik. Tapi kalau yang kita simpan kotor dan jelek, maka yang keluar juga yang kotor dan jelek. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat pesan Tuhan pada pagi hari ini kita belajar sungguh-sungguh. Hati dapat menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan, karena segala tindakan kita berasal dari pikiran, termasuk di dalamnya perbuatan dosa. Hati itu kita ibaratkan seperti sehelai kanvas yang akan terbentuk coraknya sesuai cat yang disapukan di atasnya. Impian dan keinginan hati manusia ibarat cat, dan apabila kita sapukan kuas iman dan memulai mengecat di atas kanvas hati kita, terwujudlah apa yang Tuhan nyatakan bagi kita melalui iman dan tindakan. Apa yang ada dalam hati kita menunjukkan siapa diri kita sebenarnya, bukan apa yang orang lain pikirkan tentang kita, atau keadaan apa yang memaksa kita untuk menjadi sesuatu. Hati kita adalah diri kita yang sebenarnya. Karena itu teruslah mengisi hati kita dengan firman Tuhan, agar daripadanya terpancar perbuatan yang baik yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, engkau mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari sanalah akan terpancar kehidupan. Seperti air yang memancarkan, maka hati kita itu mencerminkan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu sahabatku, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita jaga hati kita dengan firman Tuhan. Sirami hati kita dengan firman Tuhan setiap saat, supaya yang tumbuh subur di hati kita adalah benih-benih firman Tuhan. Dan itu yang akan kita taburkan dalam perbuatan kita, dalam perkataan kita. Oleh sebab itu, mari kita bekerja hari ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan lewat perkataan dan tindakan kita. Dan mari kita tetap jaga hati kita, supaya hati kita tetap berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah hati kita menjadi tempat kediaman Tuhan. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita berjuang keras untuk memelihara hati yang kudus di hadapan Tuhan, supaya Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Selamat pagi, selamat berkarya sepanjang hari ini. Yakinlah Tuhan akan menolong, yakinlah Tuhan akan memberkati engkau sepanjang hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Salam.